Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safinatul Ummah dari kelompok 2. Di sini saya akan presentasikan mengenai tugas UAS penelitian tindakan kelas. Di sini saya membahas tentang melaksanakan perbaikan pembelajaran. Nah, dalam hal ini saya mengambil studi kasusnya Pak Surya tentang pelajaran materi tata surya. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan, saya akan lebih dahulu membahas tentang apa sih perbaikan pembelajaran itu. Jadi, perbaikan pembelajaran itu merupakan proses dinamika dalam reflektif yang dilakukan guru untuk mencari cara yang lebih efektif dalam pembelajaran siswanya sehingga menghasilkan peningkatan kualitas belajar dan hasil belajar. Nah, dalam perbaikan pembelajaran ini, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajar siswanya. Yang mana pada pembahasan selanjutnya kita ini akan mempunyai tujuan utama yang akan kita peroleh. Yang pertama yaitu melaksanakan perbaikan perdaur, kemudian yang kedua melakukan refleksi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Pada pembahasan pertama yaitu kita akan membahas daur pertama, yaitu akan dilakukan persiapan awal. Fokus yang pada daur 1 persiapan awal ini memastikan kesiapan sebelum tindakan perbaikan dilakukan. Langkah-langkah kunci yang perlu dilakukan oleh Pak Surya adalah memeriksa kembali rencana pembelajaran, mengecek ketersediaan alat peraga dan sarana, kemudian yang ketiga mencobakan alat peraga terutama yang jarang digunakan, yang keempat memeriksa urutan kegiatan atau skenario pembelajaran yang akan dilakukan, yang kelima merancang antisipasi untuk potensi gangguan, misalnya siswa terjadi keributan atau siswa yang tidak tertarik dengan apa yang sudah kita lakukan, yang keenam memastikan alat pengumpul data siap dan teman sejawat siap membantu. Jika semua langkah-langkah tadi sudah dilakukan, maka selanjutnya persiapan untuk memulai melakukan tindakan perbaikan. Nah, pelaksanaan pada daur 1 ini pada studi kasus Pak Surya dengan topik tata surya IPA kelas 6 SD. Pada pembukaan ini pertanyaan pancingan tentang langit. Aktivitas yang dilakukan oleh Pak Surya yaitu meragakan kegunaan globe dan senter atau simulasi siang dan malam, diskusi kelas dan pencatatan gambar. Kemudian diskusi kelompok tentang siang dan malam dan kehidupan di bumi. Terjadi sedikit keributan dan ternyata pada saat hal tersebut di kondisi siswa terjadi sedikit keributan saat pembentukan kelompok. Kemudian pada saat penutup terdapat presentasi hasil diskusi kelompok, penyimpulan pembelajaran dan tugas tertulis. Tahap selanjutnya yaitu refleksi pada daur 1. Apa saja yang telah terjadi? Evaluasi. Pak Surya dan Pak Dedi merefleksikan daur 1 tersebut. Kemudian ada identifikasi masalah atau area perbaikan yang telah terjadi pada saat tadi pembelajaran yang sudah dibacakan barusan. Yang pertama yaitu keterlibatan siswa yang belum merata. 7/10 siswa antusias dan sebagiannya itu pasif. Kemudian hanya 3 dari 10 siswa yang menjawab benar. Kemudian yang 3 terjadi keributan kecil saat percobaan atau tidak semua siswa ingin mencoba, jadi terjadi keributan kecil. Penguasaan materi belum optimal, 18 dari 30 siswa menguasai. Kemudian pemanfaatan pertanyaan dan gambar siswa belum maksimal. Kemudian manajemen kelompok belum optimal, jadi tidak ada aturan jelasnya. Jadi kesimpulan dari semua pembelajaran pada daur 1 ini ada peningkatan namun belum optimal dan perlu perbaikan lebih lanjut. Karena perlu perbaikan lebih lanjut yang mana Pak Surya melakukan daur 2 agar pembelajarannya lebih meningkat lagi. Selanjutnya setelah melakukan daur 1 masuk pada daur 2, perencanaan berdasarkan refleksi pada daur 1 yang sudah dilakukan oleh Pak Surya.
pada fokus perbaikan pada daur 2 ini yaitu menyebarkan pertanyaan yang lebih merata, meningkatkan jumlah pertanyaan yang disisipkan, kemudian memberikan kesempatan siswa membandingkan gambar dan benda, menyampaikan syarat atau aturan pembentukan kelompok di awal, kemudian membentuk kelompok lebih awal, dan yang terakhir setiap kelompok membawa alat peraga sendiri atau globe dan senternya. Dan yang terakhir memberikan kesempatan peragaan kelompok di dalam kelompok agar tidak terjadi keributan seperti yang awal lagi. Yang mana tujuan khusus dari daur 2 ini adalah untuk mengelola kegiatan kelompok dan menyebarkan pertanyaan minimal 10 orang. Dan tahapan persiapan akhirnya setelah semua terjadi, tahapan persiapan akhirnya yaitu pengecekan pertanyaan yang jelas, singkat, serta spesifik, kemudian pengecekan alat peraga dan kesiapan siswa membawa modelnya, kemudian pengecekan lembar pengamatan Pak Dedi. Setelah semua dilakukan dengan persiapannya serta tujuannya, sekarang pelaksanaan pada daur 2. Pelaksanaan pada daur 2 ini pembukaan dengan semangat. Siswa menyebutkan planet, antusias, kemudian yang kedua antusiasnya tinggi. 6 siswa menjawab benar. Kemudian siswa aktif membandingkan gambar tata surya, dan peragaan global atau center di depan kelas dilanjutkan kelompok dan diskusi serta tes tulis dan singkat di akhir. Selanjutnya yang terakhir itu ada tahapan refleksi daur 2 dan hasil dan pembahasan. Keberhasilan daur 2 yang telah dilakukan oleh Pak Surya, kemudian menyebarkan pertanyaan berhasil. 11 siswa target 10, kerja kelompok lancar dan menyenangkan, hasil ulang menunjukkan peningkatan serta target penguasaan materi tercapai. Yang mana dengan hal tersebut Pak Surya merasa puas. Dan area yang masih perlu diperhatikan itu masih ada 2 siswa yang belum menjawab semua pertanyaan atau kurang perhatian. Kemudian manajemen kelompok berjalan mulus tapi perlu diperhatikan, serta masih ada 2 siswa yang belum mencapai nilai maksimal atau prestasi rendah atau kurang perhatian. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Surya selama mengajar itu, yang pertama, tindakan perbaikan hasil mencapai target, kemudian bertekad memanfaatkan hal positif dan memperbaiki hal negatif. Seperti itu. Jadi dari pembelajaran yang dilakukan Pak Surya itu masih belum secara optimal, maka tadi perlu ada 2 daur. Yang pertama, daur pertama itu belum optimal, maka diadakan daur kedua, yang mana dengan adanya daur 2 ini hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Surya lebih meningkat. Dan perlu diingat bahwa kunci keberhasilan dalam PTK itu yang pertama ketergantungan pada rencana. Tindakan perbaikan sangat bergantung pada rencana yang dilakukan secara matang. Pentingnya perencanaan menyeluruh, pertimbangan akademis, dan pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas, serta peran guru itu sendiri. Kemampuan guru dalam mengikuti pembelajaran, kemampuan guru dalam mengolah pembelajarannya. Nah, dalam hal ini PTK dapat dikatakan siklus berkelanjutan. Mengapa dikatakan siklus berkelanjutan? Karena PTK adalah proses berulang atau siklus untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi pada pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Surya, itu terdapat 2 daur, yang mana 2 daur tersebut merupakan proses berulang atau siklus yang terus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.